Udah belum? Udah ya. Kalau enggak nih di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi dengan saya di Ramdan Mega Channel. Oke, untuk saat ini saya sedang bersama seseorang yang sangat berpengaruh sekali, khususnya untuk ada yang di perjalanan. Apa itu yang di perjalanan? Khususnya untuk driver ambulan. Karena apa? Karena kalau misalkan tidak ada relawan-relawan ini mungkin ya mungkin tahulah ya, untuk khususnya pada di jalanan itu egoismenya masih sangat tinggi di perjalanan. Nah, nanti akan kita korek-korek, nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama rekan-rekan saya ini yang ada di pinggir-pinggir saya ini, udara ranteng pada rasep. Artinya tuh yang pada ganteng, yang pada ganteng-ganteng, pokoknya malah ya saya juga ganteng. Oke, sebelum masuk ke dalam topik pembicaraan, nah kita buat dulu maskernya Supaya jelas, supaya lebih jelas. Nah, kita kembali lagi ke dalam pembahasan tadinya. Sebelum masuk ke dalam pembicaraan, di apa dulu kan? Subscribe, like, comment, and and share subscribe. semua yang ada di situs-situs kalian, baik mau IG, Facebook, Twitter, terutama WA. Kalian nanti share ya. Siap. Supaya banyak yang menonton. TikTok juga, TikToknya TikTok. Nah, boleh. Jadi biar viralkan aja. Aku berlakukan ya. Oke, kita langsung saja ke dalam topik pembicaraannya. Mau panjang, mau pendek, atau mau singkat? Singkat, padat, jelas. Cair, cair. Nah, oke. Sebelum masuk ke dalam topik pembicaraan, saya mau menyapa dulu khususnya untuk subscriber saya. Bagaimana ini kabarnya kepada subscriber saya dan rekan saya? Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik. Baik. Mudah-mudahan untuk subscriber saya juga sehat walafiat, dan yang menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Saya doakan mudah-mudahan kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Pokoknya mah stay tune terus, pantengin terus di Ramdan Mega Channel. Kita langsung saja ke dalam topik pembicaraan yang dimana sama orang-orang yang sangat penting sekali, khususnya para driver ambulan. Oke kan? Nah, sebelum masuk ke dalam topik pembicaraan, nah yang nonton kan mungkin belum tahu nih data-data kalian ya, khususnya kalau saya sih mungkin udah tahu ya di Ramdan Mega Channel. Oke, nah kalau sebelah kanan saya itu siapa, boleh dijelaskan? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Arim Subagja, kelahiran Garut 3 Juni 95 dan sekarang berdomisili di Kampung Tegal Awi, Desa Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Garut. Alhamdulillah saya sekarang diberi amanah oleh rekan-rekan untuk menjadi Korwil, koordinator wilayah IEA Garut. Dan di samping saya ini ada nama saya Lepi Hardian Magotomo, kelahiran Garut 25 Juni 2000, alamat di Kampung Sindansai, Desa Langansai, Kecamatan Tarogongkale, Kabupaten Garut. Alhamdulillah untuk di IA sendiri ini saya diangkat sebagai Humas 1 oleh Pak Erwin. Oke, alhamdulillah ya. Di sini saya kebetulan banget dan sangat kebetulan banget saya bertemu dengan tim apa ya istilahnya, orang-orang khusus ya, orang-orang khusus di komunitas dia itu sendiri. Oke, langsung saja ke pertanyaan, apa sih arti itu ya? Kan mungkin dari masyarakat, khususnya masyarakat kan belum tahu. Terkadang kan kalau suka ada, kalau ada ambulan nih, ada dan ternyata di depannya itu ada bukan pengawal, artinya jadi pembuka jalan khususnya untuk ambulan. Boleh dijelaskan kepada siapa? Gitu ya. Oke, siap. Jadi IEA ini adalah singkatan dari Indonesian Escorting Ambulance. IEA ini
terbentuk pada tanggal 1 Oktober 2017 oleh penggagasnya itu adalah Om Nova Widiatmoko. Om Nova itu beliau adalah foundernya. Nah, jadi IEA ini kenapa Om Nova mendirikan IEA karena beliau ketika berangkat atau pulang kerja di daerah Bekasi itu kan macet, sangat macet, dan selalu melihat ambulan yang terjebak kemacetan. Maka dari sanalah Om Nova berpikir untuk membantu membuka jalan. Tapi setelah ambulan sudah tidak terjebak macet, maka langsung kita ke pinggir lagi karena kita tahu bahwa pengawalan itu hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian. Nah, berarti kalau untuk AI itu apa dong? Jadi sekarang ini kita bentuknya itu adalah organisasi relawan. Organisasi relawan yang benar-benar bentuknya itu adalah murni dari hati, panggilan dari hati karena pedulinya terhadap ambulan. Itu awal mulanya, dan alhamdulillah sekarang kita sudah berkembang bergerak di bidang sosial yang lain seperti kebencanaan, dan kita selalu mensosialisasikan donor darah kepada masyarakat. Siap, masya Allah, itu mulia sekali ya untuk yang sendiri. Oke, saya mau bertanya kepada Bapak Mas. Bapak Mas itu sudah masuk berapa anggota khususnya untuk IAI itu tersendiri? Alhamdulillah untuk anggota IAI sendiri ada 28 anggota ya Kang. Dan untuk calon anggotanya sekitar 32 calon anggota yang masuk ke dalam IAI yang masih dalam pembimbingan juga oleh kita. Berarti sebelum masuk ke dalam organisasi IAI itu dibimbing benar-benar dulu ya? Diberikan pengarahan sih bagaimana untuk pembantuan ambulan, itu kan membantu membukakan jalan itu ada SOP-nya. Dan termasuk Kang Ramdan juga sebetulnya anggota IAI. Karena sekarang sibuk mungkin ya dengan channel YouTube-nya, jadi vakum dia. Guys, saya jelaskan dulu ya. Saya ini sebetulnya anggota IAI. Tapi mohon maaf Pak Wil, saya masih belum aktif dalam organisasi karena situasi dan kondisi pada pandemi ini, khususnya di rumah sakit juga masih dalam keadaan sehat. Jadi saya vakum, tapi saya masih aktif kalau misalkan di WA terlalu aktif gitu. Tanyakan saja sama Pak Mas. Jadi memang lebih utamakan keluarga dan pekerjaan. Setelah itu kalau misalkan ada waktu luang baru buat organisasi gitu. Dan ini pun alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi sama Kang Erwin, sama Kang Devi, dan pembina di IAI itu Warofi juga ada di sini ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan. Saya mau memberikan pertanyaan kepada Bapak Korwil. Nah, Bapak Korwil bergerak di bidang sosial. Korwil itu sudah berapa lama dan dalam periode berapa lama? Khususnya untuk Korwil ini. Jadi untuk Korwil ini masa jabatannya ya periodenya itu maksimal 3 tahun. Berarti sama kayak pemilihan presiden gitu ya. 5 tahun ya sama. 5 tahun. Jadi kemarin tuh pas Korwil teh 2019 ya. Iya, pas pemilihan Korwil itu 2019, dan saya mungkin masa jabatan itu sampai Desember 7 Oktober 2002. Ya, 3 tahun. Jadi ya, 2022 terus sekarang. Oh iya. 2019 sampai 2022. Berarti hampir udah mau masa jabatannya ya, 1 tahun, 1 tahun lagi. 1 tahun berjalan. Oke, sekarang untuk Kang Levi sendiri untuk menjadi sebagai humas, apakah dari tahun sebelumnya atau memang sama? Untuk jadi humas tuh emang baru-baru inilah ya. Dari awal memang belum masih sama kayak saya anggotanya rakyat itu rakyat biasa ya. Tapi alhamdulillah dipercaya sama Pak Wil untuk menjadi humas sekarang ini.
Gimana perasaannya pada saat terpilih menjadi humas oleh Bapak Korwil? Alhamdulillah tegang. Nah, kalau tegang biasanya ada sesuatu, apakah misalkan memang prospek sama Bapak Korwil atau gimana, boleh Oh, dijelaskan? untuk itu sih enggak, sebelumnya belum ada wawasan saja, Pak. Tapi Pengalaman alhamdulillah gitu ya. belum pengalaman. Tapi alhamdulillah sekarang ini bisa menjadi Jadi amanatin oleh Korwil. alhamdulillah. Karena dia ada potensi guys. Kenapa saya pilih dia menjadi humas? Karena ada potensi dalam dirinya dan dia itu mau saya tugaskan kemana-mana. Jadi saya tunjuk sebagai humas. Oke, saya lanjut. Ini kan tadi bilangnya katanya anggotanya ada berapa? 28 anggota tetap. Pengarah ada 38 Ya. Ada 38. Nah, ada kriteria khusus nggak sih untuk masuk ke dalam organisasi DA itu sendiri? Khususnya waktu dulu saya dulu sebenarnya sebenarnya agak niat karena dulu diajakin sama Om Ridwan gitu, Om Ridwan sama Om Firman. Tapi kebetulan saya pun sebagai perawat dan saya pun merasakan apa yang di dalam ambulan itu begitu sangat tegang lah ya gitu dengan perjalanan yang begitu Macet ya. Nah, jadi apakah memang ada kriteria khusus nggak? Mau dijawab sama siapa? Nah, kalau gitu ya. Ya. Jadi untuk kriteria khusus itu sebetulnya tidak ada, yang penting pertama itu sebetulnya niat. Cuma memang peraturan khususnya itu yang pertama harus memiliki KTP dan SIM, karena itu sebagai bekal kita di jalan. Karena kita harus memenuhi surat izin mengemudi di jalan. Lalu yang kedua, yang penting niat aktif sih, mau aktif di organisasi jika misalkan ada kalau misalkan memang untuk kesibukan keluarga dan pekerjaan kita sangat memaklumi karena tidak bisa menekankan juga gitu. Jadi kita memang siapa saja yang ada ruang waktunya ya kita yang aktif gitu. Seru juga ya brother semuanya untuk komunikasi bukan komunikasi atau ngobrol-ngobrol santainya bersama Kang Erwin dan Kang Lesti. Sebelum melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, saya mau haus nggak? Haus. Minum. Siap. Aduh, kita ambil dulu ya. Disponsori oleh guys. Kita minum dulu ya karena dari tadi kan kita ngobrol-ngobrol juga. Sebelum ini sebenarnya kita udah ngobrol-ngobrol juga sih, tapi karena sambil kita syuting juga, ini bukan syuting ya, podcast juga ya, ngobrol silaturahmi. Dibayar seberapa? Apa? Dibayar seberapa? Di endorse. Bos. Bapak-bapaknya sekarang belum. Cheers dulu. Gimana rasanya? Alhamdulillah. Seger rasanya. Manis-manisan gitu. Seperti rasa apa? Ada saja. Oke, kita. Jadi kita di sini sebelum syuting juga sudah menerapkan prokes ya, sebelumnya kita memberikan menerapkan protokol kesehatan juga. Kita sudah memakai masker dan ini karena kita lagi wawancara, jadi kita buka masker supaya lebih jelas itu nada suaranya. Karena kan sering nih untuk subscriber saya khususnya yang nonton juga katanya kok nggak jelas, makanya kita diberikan kita nggak pakai masker, tapi kita sudah memenuhi protokol kesehatannya sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, kita lanjut kembali ngobrol-ngobrol santai bersama Kang Lepi dan Kang Ed. Saya mau masuk lagi kepada pertanyaan kepada Kang Lepi aja deh, Kang Lepi. Oke, Kang Lepi sebagai humas ya. Humas itu berarti hubungan dengan masyarakat ya. Nah, kalau Kang Lepi sendiri pengalaman pada saat escort itu ada pengalaman nggak? Pengalaman misalkan baik negatif atau positif, boleh dijelaskan? Alhamdulillah untuk pengalaman selama giat di jalan tuh kayak masih adalah 1-2 kendaraan yang emang tidak bisa memberi jalan ataupun masih ada egonya pada tinggi mungkin ya. Tapi alhamdulillahnya untuk di Garut ini beberapa mobil, beberapa motor sudah bisa memberikan jalan
yang terbaik buat ambulan. Jadi sudah pada tahu Pada paham tentang berarti udah memberikan apa yang menurunkan ego Oh iya, itu iya, karena mereka juga tahu betul pasien-pasien itu sangatlah wajib. Iya. Nah, berarti kalau Kang Levi selama mengekspor itu berarti memang alhamdulillah lancar ya. alhamdulillah lancar. Oke. Kalau untuk Kang Levi sebagai humas, apakah ada diberikan khusus nggak, misalkan waktunya, misalkan di shift apa siang di sini, tempatnya di sini, atau gimana gitu? Untuk kegiatan saya mah 24 jam sebetulnya. Emang saya tinggal di jalur lintas jalan, jadi otomatis banyak lalu lalang ambulan. Oke. Dan emang jalan di sana kepadatan lalu lintasnya lumayan. Apalagi di Garut sekarang lagi meningkat ya, Iya, lagi meningkat. volume kendaraannya begitu. Iya. Wow, pokoknya menjadi satu orang rumah tuh satu mobil. Jadi kalau di rumah saya tuh pasti lihat, masya Allah. Jadi satu rumah tuh satu orang tuh satu mobil. Iya, keren. Berarti Garut meningkat ya. Iya, meningkat sekali. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kita ngobrol-ngobrol sini, khususnya untuk yang menonton, saya mohon jadi untuk janganlah ego di jalanan, berikan jalan ya, karena 1 detik sangat berharga untuk pasien yang akan diselamatkan, yang akan dirujuk. Karena pada dasarnya kita itu selalu mensosialisasikan untuk sadar ambulan bahwa ambulan itu adalah prioritas. Yang kedua untuk kendaraan emergensi, yang pertama adalah damkar kan, unit damkar, yang kedua ambulan gitu. Karena 1 detik pun sangat berharga, karena banyak 1 detik 1 nyawa. Banyak pengalaman lah di anak-anak juga yang yang merasa mungkin ya gagal mungkin menolong orang yang mau dirujuk pasien. Bahkan saya pun pernah gitu dari Puskesmas Bayongbong merujuk bayi anak kecil yang baru lahir ya guys, dari Jawa Barat. di Puskesmas Bayongbong. Saya mau membantu membukakan jalan untuk ambulan itu bayi yang umur 1 hari, dan dia harus dirujuk karena dia pas lahir itu dari lahir sampai besok itu gak nangis-nangis. Dan sempat banyak drama di jalan. Ada 2, yang satu preman nih, preman yang mungkin nonton channel ini di daerah mana sih yang jaket kulitnya? Oh, Sukaregang. Sukaregang itu benar-benar gak ngasih jalan untuk ambulan. Terus angkot juga ada kemarin itu sampai rujak. Nah, ternyata pas sebelum nyampe rumah sakit Anissa Kuin itu bayi udah meninggal di jalan. Nah, jadi gini, khususnya untuk yang menonton video ini, mudah-mudahan kalian kalau jika ada ambulan, khususnya ambulan di jalanan, walaupun tidak ada yang memberikan buka jalannya, yuk kita sama-sama memberikan, karena 1 menit 1 nyawa gitu. Dan saya pun pernah merasakan di dalam ambulan itu sendiri. Oke? Nah, saya akan memberikan pertanyaan kembali kepada Kang Erwin sebagai Pak Korwil IEA Garut. Oke. Kalau untuk masuk IEA itu kan tadi ada tidak ada kriteria ya, ada kriteria, tapi itu mah istilahnya hanya pengarahan ya. Nah, kalau untuk yang sudah masuk IEA itu sendiri, apakah memang ada gaji dan apakah memang ditarik nggak pada saat pengawalan? Karena kan pasti banyak yang menanyakan apakah ditarik atau enggak. Nah, untuk pembantuan pembukaan jalan ambulan ini benar-benar itu kami sesuai slogan IEA. Slogan IEA adalah berbuat tanpa berharap. Jadi benar-benar kita sebelum masuk organisasi ini pun kita memang udah dikasih tahu, dan saya pun kepada anggota ataupun calon anggota selalu mengingatkan bahwa organisasi ini benar-benar pure murni berbuat tanpa berharap. Kita tidak meminta imbalan sepeser pun. Yang penting saya mah minta doa aja dari pasien. Itu sangat benar-benar berarti untuk kita. Mudah-mudahan disehatkan, didoakan yang terbaik, khususnya untuk orang-orang yang udah kita bantu gitu ya. Tidak ada gaji ataupun apapun. Itu benar-benar pure murni keinginan kita untuk berbuat baik. Seperti itu, Pak. Oke. Dan berarti memang tidak ditarik apapun ya? Ya, tidak baik yang setelah mengeskor itu datang murni dari hati kita, nuraninya dari hasil nurani kita. Oke, ini yang pertanyaan selanjutnya untuk Pak Mas atau Pak Erwin. Silakan saya. Nanti aja ya mengikuti ya.
kalau khususnya untuk IEA itu kan pusatnya di Bekasi berarti ya, tadi kan pada saat awal diceritakan di Bekasi Ya, ya. awal. Nah, udah belum terbentuk, udah berapa chapter untuk IEA itu sendiri? Untuk chapter, kalau misalkan di klub motor mungkin chapter ya, kalau di ini mah wilayah, lebih ke wilayah ya namanya. Kalau anggota itu semuanya seluruh Indonesia itu ada 2000, sekitar kurang lebih udah 2000 anggota yang sudah terdaftar. Tapi untuk wilayah sendiri saya kurang tahu pastinya. Yang terutama itu IEA ini dibagi 3 wilayah. 3 wilayah itu masuk, ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Ketua 1 itu dia mengkoordinir wilayah-wilayah Pulau Sumatera. Untuk ketua 2 dia mengkoordinir daerah Pulau Jawa. Yes. Dan yang ketua 3 itu dari Bali ke sana, ya, Makassar, mungkinnya Makassar. Koreksi bila saya salah ya untuk ketua ataupun para pengurus nasional ya, Om Andi, Om Coki, atau Om Bisma ya, Om Bisma. Kalau misalkan menonton channel ini, Mudah-mudahan sama Ramdan koreksi kalau misalkan saya salah. Itu kalau misalkan wilayahnya itu pasti saya belum tahu. Itu yang berbagai kota pun memang sudah Ya, terbentuk sudah. ya, karena dari awal oleh Om siapa tadi? Om Nova. Om Nova ya, baru saya sebagai anggotanya. Oke, kalau misalkan nih khususnya kan kalau pasti banyak nih yang nonton channel saya. Nah, misalkan ada berkeinginan untuk masuk ke IEA, bisa ke siapa? Silakan. Untuk sama siapa? Untuk alurnya gitu ya. Biasanya itu saya ada yang nge-WA sih. Yang pertama adalah siapkan dulu yang harus diwajibkan itu adalah mempunyai KTP dan SIM. STNK mungkin fotokopiannya ya, dan KTP pun fotokopiannya. Boleh nge-WA saya ataupun Humas Levi, karena nanti mungkin ada beberapa pertanyaan ya, atau mungkin jenis interview lah, apa alasan ya, ada pengarahan segala macam. Dan nanti jika misalkan memang sudah lolos dan pertimbangan saya Korwil dan tim pengurus, maka nanti akan didaftarkan ke database ke pusat. Nantinya bisa seseorang itu membeli atribut yang kita pakai, yang saya pakai. Ini adalah atributnya, PDH. Nah, ini PDH, meja, dan ini adalah jaketnya untuk bertugas di lapangan, seperti itu kan. Berarti kalau untuk Pak Humas saya tanya kepada Pak Humas, kalau untuk jaket ini apakah memang dari pusat, berarti dari pusat atau misalkan kan kalau di klub itu ada chapter ya, kan terbentuknya chapter pasti pengen ke baju sendiri. Apakah kalau khususnya untuk wilayah Garut ada nggak? Untuk wilayah Garut tidak diperbolehkan, melainkan memang harus sepenuhnya dari pusat. Kan begitu ya. Semuanya mulai dari PDH, jaket kita harus dari pusat. Terus PO-nya ke pusat. Tapi tambahan mungkin sedikit dari saya, kalau misalkan memang kayak kemarin itu saya bikin kaos gerakan sadar ambulan, itu saya koordinasi kerjasama dengan paguyuban Garut Ambulan Community. Garut Ambulan Community ini adalah kumpulan para driver se-Kabupaten Garut. Itu mau driver rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Kebanyakannya puskesmas yang asuhan dari Dinkes langsung. Terus saya bikin kaos gerakan sadar ambulan supaya manfaatnya apa? Supaya masyarakat ketika saya misalkan pakai kaos itu, jadi tahu loh, oh iya ternyata pentingnya ambulan itu di jalan. Jadi supaya ketika di jalan melihat atau mendengar ambulan, jadi bisa menepi ke pinggir dulu, karena sangat berarti sekarang ini satu detik. Sis, mantap guys. Tepuk tangan dong buat rekan-rekan ini ya. Ya, ada pertanyaan lagi. Artinya itu yang penting mah. Oke, pertanyaan lagi. Nah, biasanya kan ada suara-suara sirine ambulan. Nah, berarti kalau misalkan sering mengikuti escort, tahu dong ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya tuh seperti apa? Suara pasien Garuda itu suaranya seperti apa? Boleh dijelaskan lah, gitu, wing atau ngomong. Tapi jawab biasanya. Sebenarnya sama aja sih ya guys.
Dan namanya 12 ya Pak ya. Ya, karena sama aja ya guys ya sebenarnya tadi titik-titiknya tuh. Karena ini guys, jadi saya jelaskan dulu terlebih dahulu. Jadi kita tahu ketika ada ambulan mau menuju ke rumah sakit itu kita udah ada grup koordinasi Oke. dengan driver ambulans Kabupaten Garut yang saya jelaskan tadi. Jadi misalkan driver puskesmas Bayongbong mau rujuk ke Dokter Selamat. Jadi kita itu sudah standby misalkan di mana biasanya di Sanding. di Sanding ya di Sanding. Jadi driver ambulan itu sebelum merujuk biasanya menginfokan di grup tersebut gitu, yang ada kita. Jadi kita itu bisa, dan biasanya Sherlock ya, Sherlock driver ambulan itu Sherlock, jadi kita bisa mengetahui udah sampai mana. Nah kita biasanya menjemput itu di titik-titik yang rawan macet. Berarti memang sudah ada sudah tahu lah ya, sudah tahu yang akan terjadi kepadatan di jalanan. Oke, tadi kan sempat tentang tanggal terbentuknya ya, itu tanggal Oktober 1 Oktober 2017. Nah, ini kan sudah mau mendekati. Apakah ada rencana khusus nggak untuk ya? Kalau IEA ini kan didirikannya itu resminya itu legalitas turun itu 1 Oktober 2017 untuk nasionalnya. Kalau untuk IEA Garut ini 27 Oktober 2018. Berarti beda sedikit lah. Berarti kita happy anniversary bulan depan bulan depan 3 tahun. Boleh tahu happy anniversary berapa itu? Kalau untuk nasional yang keempat, kalau IEA wilayah Garut itu yang ketiga. Nah kemarin sudah ada surat juga dari penasehat nasional bahwa sebetulnya itu tiap tahun ada yang namanya Kopdarnas. Kopdarnas. Jadi pertemuan pengurus-pengurus nasional dan seluruh Korwil untuk pembahasan program kerja ke depannya. Dan sebetulnya itu ada pemilihan pengurus nasional sebetulnya tahun sekarang, karena masa jabatannya kan 3 tahun. Berhubung sekarang kita tahu Pak Presiden sudah mengeluarkan bahwa ada PPKM, jadi untuk Kopdarnas tahun ini ditiadakan, maka pengurus nasional diperpanjang sampai tahun depan. Jadi tetap masih Bobi Ismail yang menjadi ketua umum kita. Berarti memang itu mas ada sih ya, ada secara khususnya. Guys ya, mau ada pertanyaan lagi khususnya ke Pak Mas. Ya. Kalau ini kan khususnya kan sekarang lagi kondisinya lagi pandemi ya. Nah, apakah khususnya untuk IAA sendiri, apakah memang terus untuk memberikan membuka jalan ambulan atau misalkan mengikuti dari arahan pemerintah? Untuk IAA ya kan kita boleh melanjutkan membantu ambulan dengan catatan jika memang terjebak macet saja, asal jangan mendekati unit karena kita tidak tahu yang di dalam unit itu pasien apa, pasien COVID kan kita jadi takut tertular gitu. Nah itu khususnya pasien COVID. Aduh, ternyata guys pertanyaan lagi loh. Berapa pertanyaan lagi kan? kita ini ada quiz khususnya untuk kepada Bapak Lekti dulu, akan Lekti terjadi terbentuknya tahun berapa khususnya pusat dan ya kalau yang pusat kan sudah 2017 dan di Garut itu 2018 berdasarkan tanggalnya. Kalau tanggalnya mau untuk pusat 1 Oktober dan di Garut 27. Apa gini guys? Biasanya gini, saya memberikan pertanyaan kuis ini sama Bapak Humas itu kan Humas gitu, harus tahu dong. Kebetulan lagi. Ya, ini pertanyaan kepada Bapak Korwil dan Bapak Humas lagi. Oke, sekarang ke Bapak Korwil dulu. Udah tahu nih dihukum ya tidak? Bukan malah mau dijawab, bukan bakal dihukum. Nah, ini channel saya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, nah ini kan tadi kan bilang katanya, dia itu datang dari hati nurani ya, berbuat tanpa berharap. Kalau misalkan bukan punya, misalkan dari pihak keluarga yang sedang sakit, terus ada perkumpulan ya. Nah, kalau untuk Pak Erwin, pilih yang mana? Kalau misalkan keluarga saya ada yang sakit gitu, yes. Yang pasti saya pertama pasti selalu karena kan sama-sama penting kan. Kalau misalkan ada rapat pengurus gitu ya, ataupun ada pembahasan yang lain,
kalau saya prinsipnya dan rekan-rekan pun kita sudah pada setuju bahwa kita lebih mementingkan dulu keluarga, karena keluarga yang utama ataupun pekerjaan yang misalkan jadi bentrok acara gitu. Pasti saya selalu mengutamakan dulu keluarga, dan saya pasti memberi kabar kepada rekan-rekan yang lain. Jika misalkan memang ada acara, saya pasti memberi kabar bahwa saya ada kepentingan keluarga dulu. Saya utamakannya keluarga dulu gitu guys. Kalau misalkan udah ada waktu luang baru untuk organisasi. Mantap, dari prinsip yang sangat bagus guys, tepuk tangan. Kalau Pak Levi Belum punya keluarga. ada bapak ibu ayah ibu. Oh, ya. Ya silakan. Saya sih sama kayak Pak Pawir, cuman ya untuk sekarang kan bisa via Zoom lah, bisa. Jadi biasa di rumah sambil ngejaga, jadi bisa sambil ngejaga orang tua yang sakit atau keluarga yang sakit. Apakah Pak Levi sudah berkeluarga? Alhamdulillah belum. Mungkin nanti para subscriber saya ada yang mesti single. Amin. Bisa hubungi ke WA aja. Oke, nanti di sini saya akan memberikan suatu video. Sebelum masuk ke dalam topik cerita, itu saya akan suguhkan video pada saat mereka pengawalan ambulan. Nanti akan saya mungkin begitu aja Pak Erwin, Pak Levi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Mudah-mudahan khususnya untuk PA sendiri selalu diberikan kesehatan Amin. dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimurahkan untuk rezekinya. Amin. Pokoknya mah disemogakan apa yang disemogakan. Amin. Oke, dan jangan lupa nonton channel ini nanti ya. Siap. Oke, mungkin pertemuan saya untuk kali ini cukupkan sekian, karena dengan waktu juga yang sudah menunjukkan pukul 4 dan kalau misalkan kalian suka dengan video saya, pokoknya mah di like, subscribe, and comment ya di sini. Oke, Pak Erwin dan Pak Levi ada pesan-pesan dulu untuk sebelum ditutup? Ada. Ya, silakan. Oke, kalau misalkan kalian mau ikut gabung bersama kami di IEA untuk menjadi manusia yang lebih bermanfaat gitu ya, karena alasan saya masuk IEA ini adalah seperti hadis ya Pak ya, khairun nas anfa'uhum linnas katanya. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lain. Itu bisa kepoin Instagram kami iea.garut, nama Instagramnya, dan di situ ada nomor saya ataupun kontak Mas ataupun DM juga bisa. Dan kita juga berterima kasih nih kepada penasihat kita Waropi yang di belakang layar ini yang sudah memberikan tempat untuk kami podcast dengan Kang Ramdan ini. Ini juga ada banner nih, banner pertamanya punya Indonesia juga gambaran ini masih di Waropi, itu luar biasa. Waropi masih menyimpannya dan jadi background kita podcast. Ya, saya doakan juga untuk Kang Ramdan, semoga channel YouTube-nya semakin maju, semakin berkembang, subscribernya mudah-mudahan bisa tembus dulu ke 100.000 ya, kan ya, 100.000 ya, target kan. Terutama jam tayangnya. Jam tayang ya. Jadi kita benar-benar sangat welcome menerima, yang penting sudah punya SIM dan KTP. Dan bisa ada pesan-pesan khususnya untuk para pengendara ya, untuk pengendara yang ada di Kabupaten Garut ataupun di Indonesia, di seluruh Indonesia, mohon luangkan waktu 5 detik saja jika ada ambulan untuk menepi, karena benar-benar saya merasakan sendiri ketika itu membantu ambulan ya, benar-benar pasien itu sangat, ada yang sesak nafas, ada yang lagi pendarahan, mau lahiran, itu sangat luar biasa menegangkan ya. Berbagai dengan saya banyak lah pokoknya keluhan gitu, karena kita memang di Indonesia ini kurangnya kesadaran mungkinnya untuk ambulan ini, bahwa ambulan ini adalah prioritas nomor kedua gitu. Kendaraan emergensi harus didahulukan gitu. Tidak berbeda dengan negara-negara lain seperti Jerman gitu kan, saya lihat di video di YouTube juga begitu, benar-benar respect kepada ambulan. Nah, saya dengan adanya podcast ini mudah-mudahan masyarakat Indonesia lebih sadar lagi terhadap ambulan, lebih peduli lagi
dan jika bisa ya udah masuk di IA gitu. Kita belajar para organisasi bareng, membangun untuk kemaslahatan masyarakat gitu, karena kita juga bukan hanya bergerak di bidang escorting ambulan ya, meskipun namanya escorting ambulan, kita bergerak di sosial ya, seperti kita kan sama berbagi nasi ya, berbagi nasi, membantu membagikan nasi bungkus tiap malam Jumat, lalu apalagi bencana dan alhamdulillah dengan PMI-nya donor darah, kita bekerja sama dengan PMI untuk selalu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengajak donor darah, dan anggota IA pun saya instruksikan untuk donor darah. Dan udah belum? Udah lah. Udah ya. Selalu itu Mas, selalu. Kalau enggak nih dikit dari grup. Gak bercanda guys. Siap. Kita gak bisa maksa. Saya mah dituntut di rumah sakit juga selalu. Ya, nakes juga kan. Iya. Ya mungkin itu pesan-pesan singkat dari saya. Siap. Oke, terima kasih sekali lagi ya buat Pak Erwin dan Pak Ledi, dan khususnya untuk para subscriber saya, jangan lupa ditonton sampai beres supaya kalian tidak salah paham dalam penjelasan di video ini. Dan terima kasih untuk yang teman-teman yang sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wah, jangan lupa di subscribe, like, dan comment, and share. Nanti akan saya berikan video sebelum masuk ke dalam topik bercerita, video pada saat mereka escort ambulan dan pada saat di perjalanan ambulan untuk menuju rumah sakitnya. Oke, mungkin begitu saja dari podcast hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang menonton, bermanfaat untuk kita semua, bermanfaat untuk saya, untuk Pak Erwin, dan untuk Pak Levi juga. Pokoknya gitu aja mungkin ya. Stay tune terus, pantengin terus di channelnya di Randan Meka Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out.